Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu akan mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik, karena Tuhan mengatakan kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Lalu Tuhan juga berkata, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Kalau begitu, sampai kapan kita berbuat baik? Sampai akhir hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memberi baterai, yaitu nafas kehidupan, dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama, seperti jam dinding tadi. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau untuk terus melakukan hal-hal baik dan berguna bagi sesama, tanpa memusingkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya, karena Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus, walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari, kita telah menyelamatkan orang lain. Nah, ada seorang lelaki diminta untuk mengecat sebuah perahu. Lelaki ini membawa cat, kuas, dan mulai mengecat perahu itu dengan warna merah terang, sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, dia menemukan ternyata ada sebuah lubang kecil di lambung perahu itu, dan dia menambalnya diam-diam. Ketika pengecatan selesai, dia menerima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si lelaki yang mengecat ini dan memberinya cek yang jumlahnya lebih besar dari upah pengecatan. Si tukang cat itu terkejut dan berkata, "Tuan, bukankah kamu sudah membayar upah saya?" Lalu tuannya berkata, "Ya, memang saya sudah membayar upahmu untuk mengecat, tetapi ini adalah upah untuk menambal lubang di lambung perahuku." Lalu tukang cat itu berkata, "Ah Tuan, itu kan cuma pekerjaan kecil, tidak perlulah memberi saya sebanyak itu untuk pekerjaan kecil itu." Lalu tuannya itu berkata, "Ya, mungkin bagimu itu hal yang kecil, tetapi ketika saya minta Anda untuk mengecat kapal itu, saya lupa memberitahu tentang lubang itu.
Ketika perahu sudah kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka membawa perahu itu pergi, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya ketika saya melihat mereka pulang dengan selamat. Lalu saya mendapatkan bahwa Anda telah menambal lambung kapal yang bocor itu. Kamu telah menyelamatkan anak-anakku. Saya tidak punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata perbuatan baik walaupun itu kecil yang kita lakukan, itu bisa menyelamatkan orang lain. Maka dari itu, saat ini tetaplah berbuat baik, karena kita tahu Tuhan menghendaki kita berbuat baik untuk kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.